Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk menimba ilmu di SMK Nusa Bakti Bandung. Baik, anak-anakku semuanya, hari ini Bu Elis akan menjelaskan tentang pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam ini merupakan materi dari fikih ya. Nah, untuk lebih jelasnya, apa itu pernikahan dalam Islam? Baik. Nah, sebelum kepada pengertian, alangkah baiknya kita simak bersama-sama firman Allah dalam Quran Surat Yasin ayat 36. Baik, Bu Elis bacakan saja artinya. Maha suci Allah yang telah menciptakan semua berpasang-pasangan baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang mereka tidak mengetahuinya. Baik, di sini disebutkan bahwa Allah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Seperti contohnya adalah malam dengan siang, laki-laki dengan perempuan, baik dengan buruk. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah pasangan antara laki-laki dan perempuan. Baik. Kita akan mengetahui apa itu pengertian pernikahan dalam Islam. Yang pertama, menurut istilah terlebih dahulu. Apa itu pernikahan? Merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Baik, kemudian ada pengertian menurut kompilasi hukum Islam. Perkawinan atau pernikahan merupakan akad yang kuat atau mitsaqon ghalidhan untuk mentaati perintah Allah yang merupakan bagian dari ibadah. Baik. Nah, yang terakhir adalah pengertian pernikahan secara umum. Bahwa pernikahan merupakan suatu hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram dan menjadi halal dengan diiringi kewajiban dan hak bagi keduanya. Itulah sedikit pengertian tentang pernikahan. Selanjutnya adalah ada dalil akli yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, "Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah, karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj atau kemaluan farji. Dan barang siapa yang tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai yang dapat melemahkan syahwat." Itu adalah dari hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, ada dalil nakli. Allah pun berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat ke-32. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Jadi menikah itu jangan takut karena Allah sudah membuka pintu rezekinya lewat pernikahan. Begitu ya anak-anak? Baik. Nah, tadi adalah pernikahan yang disyariatkan dalam Islam. Dalam Islam pun dikenal ada beberapa pernikahan yang dilarang atau tidak boleh. Yang pertama adalah mungkin kalian baru mendengar pernikahan mut'ah. Pernikahan mut'ah ini terjadi pada zaman Rasulullah ketika pada masa perang di mana semua sahabat Rasulullah ketika berperang melakukan nikah mut'ah untuk menghindari perzinahan. Baik, pengertiannya adalah apa itu
itu nikah mut'ah, pernikahan dengan batas waktu tertentu atau kawin kontrak. Ya, dan ini berlaku zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang sudah tidak boleh pernikahan mut'ah. Kemudian ada pernikahan dini. Apa itu pernikahan dini? Pernikahan yang salah satu pasangan atau kedua-duanya belum cukup umur atau di bawah umur. Nah, pernikahan di bawah umur ini ada yang dikategorikan 17 tahun ke bawah, ada juga yang mengkategorikan 20 tahun ke bawah. Itu tergantung dari negara mana yang memberlakukan pernikahan dini itu. Tapi menurut syariat Islam bahwa pernikahan itu harus dilakukan jika kedua-duanya itu sudah akil balik tentunya. Nanti Bu Elis akan berbicara tentang syarat dan rukun dalam pernikahan. Nah, yang ketiga adalah pernikahan syiri. Apa itu pernikahan siri? Nah, siri itu artinya sembunyi. Jadi, pernikahan siri adalah pernikahan secara rahasia yang hanya memenuhi prosedur keagamaan tanpa melaporkan ke KUA. Baik, untuk lebih jelasnya pernikahan siri itu adalah banyak dilakukan ketika misal gini, lagi pada sekolah nih dua-duanya lagi masa SMA kalian itu, tapi sudah tidak mampu membendung syahwat, maka orang tua kalian menikahkan dulu secara siri dengan ketentuan-ketentuan tertentu bahwa misal selama kalian sekolah tidak boleh menjaga menjaga untuk hamil dulu ya. Jadi pernikahannya hanya hanya oleh wali dan saksi, kemudian pengantin pria dan pengantin wanita tanpa dilaporkan ke KUA atau dicatat di catatan sipil. Itu nanti akan Bu Eri jelaskan lebih lanjut. Baik. Kemudian, nah tadi ada ketentuan pernikahan dalam Islam. Islam mengatur kita dalam pernikahan atau ketika kita akan menikah, kita diatur oleh syariat Islam. Apa saja itu? Nih, kita mengenal hukum pernikahan terlebih dahulu. Yang pertama adalah wajib. Wajib bagi orang yang telah mampu atau sanggup memenuhi syarat pernikahan. Yang kedua adalah sunnah bagi orang yang mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan diri. Nanti ya kalau ada yang mau bertanya di akhir. Kemudian makruh. Apa itu pernikahan? Hukumnya makruh. Bagi orang yang ingin melakukan pernikahan tetapi belum menyanggupi atas nafkah tanggungan eh, untuk lahir dan batinnya. Nah, tadi seperti anak-anak sekolah tadi, belum dicatat catatan sipil, maka hukumnya adalah makruh. Kemudian yang keempat adalah jaiz atau mubah, yaitu bagi seseorang yang telah memenuhi syarat, ia berhak untuk menikah. Misalkan kalau sudah umurnya sudah cukup, sudah memenuhi syarat, nah dia harus menikah. Bagaimana kalau belum menikah saja gitu, atau mengejar karir. Nah, nanti kalian kalau ini kan kelas 11, kelas 12, kalian yang mengejar karir dulu. Maka hukum menikahnya adalah mubah. Dan yang terakhir adalah haram. Nah, bagaimana pernikahan yang diharamkan dalam Islam? Yaitu pernikahan bagi seseorang yang memiliki niat atau tujuan yang buruk untuk dirinya sendiri maupun pasangannya. Misal untuk balas dendam, maka dia menikah ya. Oke. Nah, setelah tadi kalian mengetahui ketentuan syarat menikah, sekarang apa sih tujuan dari kalian untuk menikah? Yang pertama adalah tentu untuk melaksanakan perintah Allah. Kemudian yang kedua, menjaga dari perbuatan maksiat. Ya, gak boleh pacaran ya. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti sunnah Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, jika kalian tidak menikah, maka bukan bagian dari umatku. Kemudian yang keempat adalah untuk memenuhi kebutuhan biologi secara syah. Baik laki-laki maupun perempuan ada dorongan syahwat dan apabila tidak bisa mencegah syahwat itu maka akan terjadi perzinahan. Nanti ada bab lain tentang perzinahan.
Kemudian yang kelima adalah membina rasa kasih sayang dan cinta. Tadi Bu Eli sudah sebutkan misakon ghalizo, ya, saling menyayangi, kemudian tumbuhnya saling cinta. Oke, yang terakhir adalah untuk melanjutkan keturunan yang sah dan halal. Ini ya tujuan pernikahan anak-anakku sayang. Nah, setelah kalian mengetahui tujuan dari pernikahan, baik, kita coba apa sih rukun nikah ketika kalian sudah ada pasangan, ya. Nah, sudah mau menikah nih, harus mencukupi rukun dari pernikahan. Syarat wajib dalam pernikahan harus ada dalam pernikahan. Apa saja itu? Yang pertama harus ada calon suami. Jadi harus ada calon pengantin laki-laki. Kemudian ada calon istrinya. Nggak bisa kalian menikah cuma sendiri, nggak bisa. Kemudian ada wali. Wali ini adalah untuk perempuan. Laki-laki tidak ada wali. Wali itu untuk perempuan. Kemudian ada saksi. Berapa sih jumlah saksi itu? Baik dari perempuan ataupun laki-laki. Saksinya dua dari pihak perempuan dan dua dari pihak laki-laki. Yang membedakan untuk laki-laki tidak ada wali. Kemudian yang terakhir adalah akad atau ijab kabul atau sikot. Bagaimana wali dari laki-laki menyatakan ijab. Nah, kemudian dari pengantin laki-laki atau calon calon suami menyatakan kabul. Baik ya. Selanjutnya adalah, nah, supaya kalian mengetahui ada wanita yang haram untuk dinikahi. Siapa saja itu? Yang pertama adalah wanita yang haram dinikahi karena keturunan. Adik dan kakak nggak boleh itu menikah ya dalam syariat Islam. Jadi karena nasab. Kemudian adalah wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusu. Misal ada ibu kalian, misalkan ibunya Sarah dengan ibunya Fadil. Nah, ibunya Fadil itu air susunya tidak keluar. Maka ibunya Fadil menitipkan nih sama Sarah, sama ibunya Sarah untuk menyusui Fadil. Jadi Sarah dan Fadil itu merupakan wanita yang haram dinikahi karena hubungan susu. Oke, yang ketiga adalah wanita yang haram dinikahi karena pertalian. Karena pertalian sebentar. eh, karena pertalian, ya. Nah, sekarang kita menginjak kepada kewajiban suami dan istri. Apa saja sih kewajiban suami dan istri? Nanti ada hak dan kewajiban. Kita berbicara, Bu Aris akan menjelaskan dulu tentang kewajiban. Mana kewajiban suami dan mana kewajiban istri. Nanti setelah paham mana kewajiban, maka ada hak. Yang pertama untuk kewajiban suami. Wajib memberi nafkah, baik lahir ataupun batin. Nafkah lahir itu apa sih Bu Elis? Nafkah lahir itu seperti bisa mampu memberikan sandang, pangan, dan papan, perumahan, mencukupi semua kebutuhan istri. Kemudian mencampuri secara makrub, secara baik ya, berhubungan yang halal suami istri. Kemudian seorang suami harus mampu memimpin keluarga, istri dan anak-anaknya tentunya, membantu istri dalam pekerjaan sehari-hari. Tidak boleh egois. Wah, itu mah kewajiban dari istri dong untuk nyuci, ngepel. Betul. Sebetulnya nanti istri itu tidak ada kewajiban untuk itu. Itu adalah semuanya adalah kewajiban suami, ya. Istri itu hanyalah taat kepada suami. Oke. Kemudian sekarang adalah kewajiban istri. Apa sih kewajiban istri? Taat patuh kepada suami sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, menjaga dan memelihara kehormatan suami, kehormatan keluarga. Kemudian mengatur rumah tangga dengan baik. Nah, yang terakhir adalah mendidik dan memelihara keturunan, terutama pendidikannya. Karena madrasah yang pertama adalah dari seorang ibu. Tadi Bu Elis bilang ya, bahwa kewajiban istri itu hanya taat kepada suami dan sholat 5 waktu. Allah menjamin wanita seperti itu masuk surga. Ya,
Jadi tadi semuanya adalah kewajiban suami. Ngepel, nyuci, itu kan kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Tetapi kalau sudah berumah tangga, karena suami itu lelah mencari nafkah, maka istri wajib membantu. Baik ya. Oke, next. Nah, ada tadi Bu sudah bilang, ada hak dan kewajiban. Sekarang hak dari seorang suami. Apa saja sih? Ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat. Hanyalah ketaatan dalam perkara yang makruh. Misal nih, jadi kalau suami memerintahkan kepada kita untuk tolong dong ambilin makan, setrikain, menjaga anak. Nah, itu dilaksanakan oleh seorang istri. Nah, tapi kalau misal suami memerintahkan kepada istrinya untuk membuka jilbab, tidak boleh ngaji. Ah, itu jangan dituruti dulu. Yang bagaimana? Yang harus dituruti oleh kita sebagai istri ya. Nah, kemudian seorang istri apabila hendak berpergian harus atas izin suami karena satu langkah keluar dari rumah harus atas izin suami. Kemudian istri tidak boleh puasa sunnah tanpa izin suami. Hati-hati ya para istri harus minta izin dulu. Nanti anak-anak Bu Elis nih kelas 11 ketika sudah menikah jangan seenaknya aja keluar tanpa pamit ya. Nah, nanti ada yang bertanya, bagaimana dengan wanita karir? Nah, izinnya seumur hidup. Baik. Yang keempat adalah mendapatkan pelayanan dari istrinya. Menyetrikakan bajunya, itu pelayanan terbaik. Menyiapkan makan, minum, ya. Oke. Kemudian mensyukuri. Jadi seorang suami itu akan merasa bahagia jika kebaikannya disyukuri oleh seorang istri. Nah, itu adalah hak dari seorang suami. Baik. Sekarang hak dari seorang istri mendapatkan perlakuan yang patut dari suaminya. Kemudian mendapatkan nafkah, diperlakukan adil oleh suaminya apabila suaminya lebih dari satu. Wah, itu poligami nanti deh. Oke, dan yang keempat adalah mendapat bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah. Baik. Nah, sekarang tadi kan pada saat pertama Bu Elis waktu ada tadi ijab kabul itu ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh seorang wali. Ya, satu, wah itu tentunya orang tua dari pihak istri. Yang pertama adalah memilih suami yang soleh dan bertakwa. Jangan asal ya memilih suami ya. Iya, oke. Ada berapa coba? Oke, ada berapa yang dicontohkan Rasulullah? Ada 5. Yang pertama adalah kaya, kemudian yang kedua adalah cakep, yang ketiga adalah pendidikan tinggi, kemudian yang keempat adalah nasab, dan yang kelima adalah agama. Tapi kata Rasulullah, mana yang paling baik di antara kelimanya? Yaitu tentang agamanya. Oke, itu hadis Tirmizi ya. Oke, kemudian yang kedua adalah meminta pendapat anak perempuan di bawah perwaliannya. Jadi saat ada seorang laki-laki soleh mengajukan pinangan atas anak perempuannya, wali hendaknya meminta pendapat anak perempuannya dan tidak memaksakan menerima atau menolak. Itu mah nanti kewajiban oleh ayah atau wali dari perempuan kalian yang menjadi perempuan. Oke. Nah, ketika kalian mau menikah, siapkan dulu fisik dan mental ya. Apa sih itu? Nih tadi bahwa BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, menetapkan batas usia pernikahan adalah usia untuk perempuan 20 sampai 25 tahun. Jadi 17 jangan dulu, 18 jangan dulu. Dan bagi laki-laki adalah 25 sampai 30 tahun tuh. Itu udah siap tuh, laki-laki sudah mapan ya. Baik dari secara biologis maupun psikologis kan nanti akan kalian lagi pacaran, lagi masa mengenal wah yang apa namanya yang indah-indah yang dilihat. Tapi setelah kalian menikah, wah ketahuan semuanya ya. Biar pernikahannya langgeng. Amin. Baik. Nah, adalah hikmah dan manfaat pernikahan dalam Islam, memelihara akhlak dan etika manusia.
agar hawa nafsu tidak terjerumus ke dalam maksiat. Yang kedua, jalan terbaik untuk memuliakan anak itu memperbanyak keturunan, tidak dengan zina ya. Kemudian tumbuhnya rasa cinta dan kasih, takon golito. Iya, kemudian membentuk kepribadian penanaman nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan yang terakhir adalah mempererat tali kekeluargaan dua keluarga besar antara pihak laki-laki dan perempuan. Baik. Nah, ini kata hadis Tirmizi, cintailah kekasihmu secara sedang-sedang saja. Siapa yang tahu suatu hari dia akan menjadi musuhmu. Dan bencilah orang yang kau benci secara biasa-biasa saja. Siapa tahu kecuali suatu hari dia akan menjadi kecintaan. Jadi, cinta sewajarnya dan membenci sewajarnya. Baik, itu yang dapat boleh disampaikan tentang pernikahan dalam Islam. Semoga bermanfaat untuk kalian dan nanti untuk menjadi bekal kalian menapak hidup setelah kalian selesai sekolah dari SMK Nusa Bakti, kemudian kalian ada yang mungkin ada yang kuliah dan ada yang mau menikah. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.